Dan pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi kasus Aiman Wicaksono yang diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 27 Januari 2024, Hasto memberikan keterangan terkait kasus yang menjerat Aiman Wicaksono. Hasto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi dari pukul 9 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari hingga penyitaan HP menunjukkan pelanggaran proses hukum. Selanjutnya Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Penyitaan ponsel merupakan tindakan intimidasi aparat penegak hukum untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Ya, pemirsa, pemeriksaan terhadap jurnalis senior Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Saat diperiksa, HP Aiman disita polisi. Padahal Aiman diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Apakah pemeriksaan Aiman sudah sesuai prosedur? Kita akan membahasnya lebih dalam sore ini bersama pengamat kepolisian Bambang Rukminto dan Vincentius Mendrova, Ketua Pendiri Baki Gama 03 sekaligus kuasa hukum dari Aiman Wicaksono. Selamat sore, Pak Bambang dan Bang Vincent. Selamat sore. Selamat sore, Pak Nadia. Baik, kita mungkin ke Bang Vincent terlebih dahulu sebagai tim kuasa hukum. Ini kan Jumat kemarin Aiman diperiksa hingga akhirnya penyidik meminta handphone Aiman untuk disita. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sebetulnya kronologi pemeriksaan Jumat kemarin, Bang Vincent? Ya baik, Saudara Aiman Wicaksono dipanggil dalam status sebagai saksi dan itu sudah di BAP. Ada 59 pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan itu lebih fokus pada sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh Saudara Aiman Wicaksono. Dan di dalam BAP sendiri kita sudah menyampaikan atau Saudara Aiman sudah menyampaikan jawaban-jawaban yang berulang-ulang bahwa terkait dengan identitas dari narasumber ini, Saudara Aiman Wicaksono tidak bisa memberikan kepada penyidik. Namun untuk percakapan yang nomor dan identitas itu dihilangkan, tapi bentuk-bentuk percakapan itu telah kita berikan kepada penyidik sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Aiman Wicaksono ini bukan satu pernyataan imajiner ya, tetapi ini pernyataan yang memang ada sumber informasinya begitu. Jadi kita sudah di BAP, lalu kemudian setelah pemeriksaan itu pihak penyidik melakukan upaya penyitaan terhadap barang bukti. Ada 4 barang bukti yang disita dari Saudara Aiman Wicaksono. Dan dari penyidik sendiri mereka menggunakan dasar dari surat izin perintah penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang di dalam surat izin Pengadilan Jakarta Selatan ini ada barang bukti yang diberikan izin untuk disita oleh penyidik. Tapi itu barang bukti hanya satu, yaitu handphone dari Saudara Aiman yang bermerek Xiaomi. Tetapi untuk barang bukti yang 3-nya ini tidak dituangkan dalam surat izin perintah penyitaan dari Pengadilan Negeri. Nah tentu ini kita sangat sayangkan. Misalnya barang bukti WhatsApp, kemudian barang bukti Instagram dan email. Kita juga sempat memprotes itu bahwa di Instagram ini tidak ada hubungan langsung terkait dengan pelaporan kepada Saudara Aiman, gitu ya. Karena pada saat disampaikan pernyataan pers di tanggal 11 November 2023 itu disampaikan bukan melalui Instagram. Dan tidak ada juga data narasumber melalui Instagram itu. Sama seperti di email yang disita itu juga. Namun kalau untuk WhatsApp memang komunikasi dengan narasumber ini kan melalui WhatsApp ya. Dan yang kita khawatirkan Saudara Aiman Wicaksono ini kan selain wartawan ya, yang sudah cuti sejak tanggal 28 November, beliau ini kan caleg ya, caleg dan kemudian juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Tentu di dalam WhatsApp itu banyak komunikasi-komunikasi yang menurut kita cukup penting. Dan ini juga kita sangat mengkhawatirkan karena memang kan siapa yang bisa menjamin
informasi yang ada dalam WhatsApp itu tidak terjadi kebocoran gitu ya. Ya memang kita menghargai teman-teman penyidik, namun menurut kita penyitaan handphone itu, WhatsApp dan Instagram dan email itu dilakukan secara terburu-buru. Karena kita sudah sampaikan bahwa Saudara Aiman Wicaksono tidak akan menghilangkan barang bukti karena itu adalah senjata yang dia miliki, sebagai bukti yang dia miliki. Namun sebagai seorang yang berprofesi wartawan, tentu dia punya tanggung jawab hukum untuk menjaga identitas daripada narasumber ini, gitu. Dan dia sudah sampaikan berkali-kali bahwa dia punya hak tolak. Hak tolak itu hak untuk tidak memberitahukan narasumbernya, gitu. Dan narasumber itu ada di dalam WhatsApp yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Itu yang kita sayangkan dan itu yang terjadi di pemeriksaan penyidikan. Baik. Artinya 59 pertanyaan dan 4 barang bukti yang disita. Ada handphone, WhatsApp, Instagram, email. Ini penyidik memang memfokuskan untuk mencari tahu siapa narasumber yang menyatakan ada dugaan ketidaknetralan terhadap aparat, begitu, Bang Vincent? Betul, memang hampir semua pertanyaannya merujuk pada sumber-sumber itu ya. Jadi dan berkali-kali Saudara Aiman sudah menyampaikan untuk identitas ini tidak bisa dia berikan. Tetapi untuk konten atau percakapan dengan narasumber itu kita sudah berikan sebagai bukti gitu ya. Hanya tidak dilampirkan namanya ya? Nama kan sebagai wartawan kan dia punya tanggung jawab. Lagi pula narasumber itu di dalam percakapan itu meminta ini tidak boleh diungkap di publik gitu. Jadi kecuali kalau misalnya narasumbernya menyampaikan bahwa itu boleh diungkap, maka bagi si Saudara Aiman sebagai wartawan dia tidak punya beban gitu ya. Jadi sedangkan ini juga diminta untuk tidak memberitahukan identitas daripada narasumber itu. Baik, setelah Aiman Wicaksono menyampaikan hak tolak untuk menyebutkan nama narasumber ini, apakah masih ada upaya-upaya lain dari penyidik mungkin untuk tetap mengorek informasi siapa narasumbernya? Ya, upaya yang dilakukan upaya paksa, yaitu penyitaan itu. Karena memang Saudara Aiman pada tanggal 26 itu ya diperiksa, tidak bisa keluar kalau memang tidak bisa memberikan barang-barang yang mau disita oleh penyidik itu. Jadi pada saat itu sangat talik ulur, kita banyak berdebat soal itu dan pada akhirnya kita tidak punya pilihan selain daripada harus menyerahkan yang diminta oleh penyidik. Jadi ya itulah upaya yang dilakukan oleh penyidik dan kita berupaya untuk tetap menjelaskan. Lagi pula kami juga sudah menjelaskan bahwa di hari yang sama, pagi harinya ini kan kita sudah menyampaikan pengaduan dan sekaligus perlindungan kepada Dewan Pers. Kita mau persoalan ini diuji dulu di Dewan Pers gitu ya, karena memang Saudara Aiman Wicaksono pada saat mengambil atau menerima informasi ini dalam status sebagai wartawan dan pada saat juga menyampaikan konferensi tersebut Saudara Aiman masih berstatus berprofesi sebagai wartawan pada saat itu. Jadi melekat Saudara Aiman Wicaksono kalau kita berdasarkan dengan bukti yang kita miliki baru efektif cuti dari profesi wartawan itu di tanggal 28 November 2023. Artinya sudah beberapa minggu setelah menyampaikan konferensi pers di tanggal 11 itu. Baik, artinya ini memang untuk penyitaan barang bukti berupa handphone dan juga sosial media milik Aiman Wicaksono ini merupakan upaya paksa dari penyidik karena Aiman memang menggunakan hak tolak untuk menyebutkan siapa narasumber yang menyampaikan terkait dugaan ketidaknetralan terhadap aparat. Kita mungkin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, bagaimana Anda menilai kasus Aiman Wicaksono dan jalannya pemeriksaan sejauh ini, terutama kemarin setelah handphone milik Aiman Wicaksono disita mungkin? Ya, saya melihat kepolisian reaksioner ya, melihat peristiwa terkait dengan kasus Bung Aiman ini dan sangat disayangkan sekali. Justru malah perlakuan yang diberikan yang terjadi ini malah menjadi blunder bagi kepolisian dan mengkonfirmasi ketidaknetralan aparat kepolisian gitu. Upaya-upaya paksa yang dilakukan kepada Bung Aiman ini tentu tidak dibenarkan. Sebagai terlapor misalnya Bung Aiman memiliki hak tolak, kemudian
sebagai jurnalis dia juga memiliki hak untuk kewajiban, bukan hak, kewajiban untuk melindungi narasumbernya gitu, karena terkait dengan keselamatan narasumber dan sebagainya gitu. Makanya kalau kemudian ada upaya paksa terkait mengorek keterangan siapa narasumber, ini keluar dari substansi masalah gitu loh. Karena kepolisian ini adalah institusi negara yang diberikan kewenangan oleh negara melakukan penyelidikan. Artinya kepolisian sendiri bisa mengklarifikasi apakah pernyataan Aiman ini benar atau tidak gitu. Jadi kalau kemudian sebagai institusi negara, sebagai penegak hukum reaksioner terkait informasi-informasi masyarakat seperti yang disampaikan Bung Aiman, ini justru akan menjauh dari semangat demokrasi kita gitu. Kalau semua orang kemudian memberikan informasi dibalas dengan laporan, kemudian disita, ada ditindaklanjuti dengan penyitaan barang yang properti milik pribadinya, ini tentu menjauh dari semangat menghargai hak-hak seseorang gitu. Saudara Aiman ini bukan kriminal, bukan pengedar narkoba atau teroris misalnya seperti itu, yang harusnya dihargai juga terkait dengan properti yang dimilikinya, seperti itu Mbak Valeria. Baik, blunder bagi kepolisian dan ini justru mengkonfirmasi dugaan ketidaknetralan aparat. Begitu ya Pak Bambang. Nah artinya untuk penyitaan handphone kemudian juga sosial media milik Aiman Wicaksono ini sebetulnya memang tidak sesuai dengan prosedur atau seperti apa? Ya, objek dari kasus ini kan pernyataan Aiman gitu loh, dan itu dinyatakan secara terbuka gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kepolisian ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan. Artinya kepolisian bisa melakukan klarifikasi sendiri terkait kasus yang disampaikan oleh Aiman gitu loh. Apakah kasus itu benar atau tidak, bukan keluar mencari-cari siapa narasumbernya, yang menjauh dari semangat demokrasi kita gitu. Karena yang dikejar ini keluar dari substansi masalah gitu. Yang dikejar adalah narasumber Aiman, padahal kasus ketidaknetralan itu mungkin dirasakan juga oleh masyarakat yang lainnya. Seharusnya kepolisian mengklarifikasi apakah benar atau tidak kasus ini, ketidaknetralan aparat ini di mana, kapan, kan bisa diklarifikasi kapan terjadi, di mana terjadi, siapa saja pelakunya, kan bisa dilakukan oleh kepolisian, karena kepolisian ini adalah perangkat negara yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan. Kalau hal seperti itu sebenarnya kasus ini mudah, tidak berlarut-larut seperti sekarang yang akhirnya menjadi blunder bagi kepolisian sendiri, karena seolah-olah malah diada-adakan gitu loh, dan keluar dari substansi masalah terkait dengan pernyataan dari Aiman. Kalau pernyataan Aiman sendiri kan sudah jelas itu, ada indikasi, ada indikasi ketidaknetralan aparat, dan ini seharusnya diklarifikasi di mana, kapan, oleh siapa, seperti itu. Dan ini yang sebenarnya kepolisian sendiri yang bisa mengungkapnya, bukan kemudian membalik mencari-cari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu gitu, seperti itu. Baik, alih-alih mencari sosok narasumber dari telepon genggam milik Aiman, ini seharusnya penyidik bisa mengklarifikasi sendiri siapa sosok narasumber itu ya Pak Bambang. Lalu apakah ini lumrah untuk penyidik menyita barang bukti, dalam hal ini telepon genggam milik Aiman Wicaksono yang masih berstatus sebagai saksi, Pak Bambang? Ya, itu tadi yang sangat disayangkan, dan ini menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan. Saya melihatnya seperti itu. Handphone itu adalah properti pribadi dari Bung Aiman yang seharusnya ada privasi di situ. Kalau kemudian diungkap substansi yang ada yang akan dikejar itu dari handphone itu gitu loh. Dan Bung Aiman ini bukan pelaku pengedar narkoba, bukan kriminal, terus kemudian bukan teroris, yang mungkin informasi-informasi di situ yang akan dikulik. Gitu. Kalau terkait dengan pernyataan ini kan sudah terbuka semuanya. Itu sangat disayangkan sekali kalau kemudian kepolisian sampai menyita handphone properti pribadi dari Bung Aiman, seperti itu. Baik, penyitaan properti pribadi milik Aiman ini menunjukkan arogansi dari aparat penegak hukum, begitu ya Pak Bambang. Lalu keseluruhan kasus ini, menurut Pak Bambang sendiri apakah Aiman layak diperkarai atas kasus dugaan hoax ini, Pak Bambang?
Persoalan hoax atau bukan itu kan ya tadi saya sampaikan di awal itu kan apalagi ini terkait dengan lembaga negara ya. Kepolisian ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan gitu loh, melakukan pendidikan dan seterusnya gitu loh. Makanya seharusnya informasi-informasi dari masyarakat itu direspon positif sebagai masukan oleh kepolisian, bukan direspon negatif malah impulsif dengan menggunakan kewenangannya untuk menekan informasi dari masyarakat itu yang lebih terasa sebagai langkah intimidatif ya pada partisipasi masyarakat. Padahal kalau kita melihat democratic policing, pemulihan demokrasi ini seharusnya informasi dari masyarakat, partisipasi masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepolisian ini direspon positif dan dijadikan masukan pada kepolisian untuk membangun kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik, jadi menurut Pak Bambang ini harusnya ucapan dari Aiman Wicaksono sendiri bisa dimaknai positif oleh pihak kepolisian dan justru menjadi masukan agar mereka kembali memperbaiki diri, membenahi institusi begitu ya Pak Bambang. Mungkin kita ke Bang Vincent lagi. Bang Vincent, apakah ada langkah selanjutnya dari tim kuasa hukum Aiman Wicaksono setelah ini, setelah menggunakan hak tolak dan juga tadi sudah mengunjungi Dewan Pers? Apa langkah selanjutnya? Iya, memang kan kita tadi barusan saja ke Dewan Pers, kita diterima, kita sudah mengklarifikasi, kita sudah menguraikan, kita meminta kepada Dewan Pers untuk menguji validitas sebagai seorang wartawan, termasuk narasumber yang dimiliki oleh saudara Aiman. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah. Kita menilai ini perlu kita meminta perlindungan kepada lembaga-lembaga terkait ya. Dalam waktu dekat kita akan meminta perlindungan dari Komnas HAM. Kita juga akan menyampaikan hal ini di Kompolnas, termasuk di Propam juga, karena memang kita menilai bahwa pihak penyidik dalam kapasitas Aiman sebagai saksi terlalu terburu-buru ya melakukan penyitaan tersebut gitu. Dan langkah-langkah yang dalam waktu dekat juga kita akan memperadilankan sah tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Gitu. Baik, akan ke Komnas HAM yang meminta perlindungan Bang Vincent. Mungkin kita terakhir ke Pak Bambang sendiri. Harapannya apa Pak Bambang untuk penyidik yang menangani perkara ini? Apa yang seharusnya mereka lakukan agar kasus ini justru tidak menjadi blunder bagi institusi kepolisian sendiri, agar tidak ada ataupun kasus ini tidak mengkonfirmasi bahwa betul ada dugaan ketidaknetralan di institusi kepolisian? Satu, kepolisian seharusnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian kedua, kepolisian jangan selalu reaksioner ya menghadapi kritik-kritik atau masukan dari masyarakat. Gitu. Kalau ingin membangun kepolisian yang dipercaya masyarakat, partisipasi masyarakat sebesar apapun dalam bentuk apapun itu harus direspon positif. Kalau selalu direspon negatif, ini akan menjadi blunder bagi kepolisian dan akan merusak kepercayaan masyarakat kepada kepolisian sendiri. Itu yang harus digarisbawahi kepada kawan-kawan kepolisian. Kalau Aiman saja bisa diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan masyarakat lain yang tidak memiliki privilege seperti Bung Aiman seperti itu? Ini kan akan menjadi blunder bagi kepolisian ke depan, dan kita tentunya berharap bahwa kepolisian ke depannya akan semakin lebih baik, tidak reaksioner, tidak melakukan blunder-blunder seperti yang sekarang terjadi seperti itu. Baik, kita sama-sama berharap semoga kasus ini terselesaikan dengan baik dan bagi institusi Polri juga agar mengedepankan azas praduga tak bersalah dan juga agar kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat dan kita sama-sama harapkan untuk demokrasi tetap ditegakkan di negeri ini. Terima kasih pengamat kepolisian Bambang Rukminto dan juga Bang Vincentius Mendorova, Ketua Pendiri Bakigama 03 sekaligus Ketua Hukum dari Aiman Wicaksono telah bergabung di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Terima kasih.